Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab ridhonya Allah buat diri kita, buat anak-anak kita, buat ahli keluarga kita, dan buat ahli kampung kita. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji satu kitab berjudul Matjarur Rabih karangan Al-Hafidz Syarifuddin Abdul Mu'min Ibn Khalaf Ad-Dimyati. Dalam bab pertama beliau membahas tentang bab ilmu, karena ilmu ini wajib untuk setiap umat Islam. Beliau membuka judulnya dengan abwabul ilmi, bab ilmu. Dalam bab ilmu beliau membahas satu pembahasan yang paling penting, yaitu thawabul ilmi wal ulama wa fadluhum. Bagaimana pahalanya mencari ilmu. Supaya apa hadirin yang mulia? Dengan harapan setelah kajian hari ini kita membahas bagaimana pentingnya mencari ilmu, sehingga ada jazbah ataupun semangat dalam diri kita untuk lebih menuntut daripada ilmu. Wah, saya sudah tua Pak Ustadz, sudah nggak punya waktu untuk mondok pesantren. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum tentu punya waktu untuk mengkaji kitab, Pak. Mengkaji ayat Quran dan hadis Nabi, belum tentu punya waktu. Ataupun kita sudah punya waktu, tapi kita belum tentu bisa baca. Betul apa enggak? Ataupun bisa baca, tapi belum tentu kita bisa memahami apa yang dimaksud daripada ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Kemudian datang guru-guru kita, ulama-ulama kita yang mondok di pesantren 10 tahun, 15 tahun, menyampaikan kepada kita apa yang dimaksud daripada ayat Allah dan sabda Rasulullah. Cuma antara maghrib sampai isya, Pak, setengah jam. Nggak perlu lagi kita buka kamus, apa artinya ini. Sudah dimudahkan oleh Allah, maka dengan itu lebih semangat lagi diri kita untuk mengikuti pengajian-pengajian rutin di masjid. Insya Allah hadirin yang mulia. Kemudian yang kedua, bertambah lagi semangat kita. Apa itu? Yang semula dia punya cita-cita bagaimana anak saya ini jadi ahli dunia, malnya banyak, uangnya banyak. Berubah cita-citanya menjadi bagaimana anak saya, keturunan saya jadi ahli agama. Jadi ahli agama yang amalnya banyak. Yang semula cita-citanya, wah saya ingin punya anak ini dokter. Berubah cita-citanya, bagaimana anak saya jadi hafid Al-Quran. Bersedia semua insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thawabul ilmi wal ulama wa fadluhum. Bagaimana kedudukan derajat ulama di sisi Allah. Supaya apa kita tahu hadirin? Buat apa kita tahu bagaimana keutamaan kedudukan derajat ulama di sisi Allah? Supaya takzim kita kepada ulama lebih tinggi lagi. Untuk memuliakan ulama lebih tinggi lagi. Untuk menghormati alim ulama lebih tinggi lagi. Kalau kita mengetahui bagaimana kedudukan alim ulama, para pencari ilmu di sisi Allah, begitu agungnya mereka, sehingga anzilun nas manazilahum, kita bisa menempatkan orang itu sesuai tempatnya. Kalau kita bicara dengan ahli dunia, bagaimana cara bicaranya? Kalau kita bicara dengan ahli agama, bagaimana cara bicaranya? Kalau kita bicara dengan Pak Presiden, bagaimana adabnya? Disesuaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Kita ini sering dengar ayat ini, Pak. Sering apa tidak? Tiap habis sholat kita baca syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm.
Tapi ada yang tahu tidak maksud daripada ayat ini. Syahidallah, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illahu, kecuali hanya Allah saja. Wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang ahli ilmu, mereka semua bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang disembah sama orang Hindu itu sapi, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Fir'aun yang disembah oleh kaumnya itu bukan Tuhan. Api, matahari yang disembah oleh sebagian orang itu bukan Tuhan. Tuhan cuma satu, yaitu Allahu Jalla Jalaluh. Allah bersaksi dengan ilmu Allah yang tidak ada batasnya, bahwasanya Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Maksudnya apa Pak Ustadz bersaksi? Maksudnya adalah Allah menjelaskan, Allah membenarkan, menyatakan bahwa yang berhak disembah cuma Allah. Kalau ada misalnya ini, saya bersaksi Pak Imam hari ini ikut majelis. Kenapa kamu bersaksi? Saya tahu kok, saya lihat Pak Imam ada di majelis. Saya juga bersaksi bahwasanya Pak Takmir ada di majelis pada malam Sabtu di Masjid As-Sajid. Kenapa kamu bersaksi? Saya tahu kok. Ini orang ilmunya terbatas sudah berani bersaksi. Lah Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya tidak ada batasnya. Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Maka Nabi SAW membuat gambaran bagaimana ilmunya Allah. Maka Nabi katakan, seumpama ada lautan yang begitu luas, kemudian datang seekor burung mengambil satu tetes daripada air lautan tersebut, maka berapa air yang dapat diambil oleh burung tersebut dan berapa air yang tersisa di lautan? Maka Nabi katakan, seumpama seluruh para nabi, para rasul, sampai orang yang lahir terakhir di dunia ini, ilmunya digabungkan, maka seperti itulah ilmu Allah dengan ilmu makhluknya. Seperti air yang dapat diambil oleh burung satu tetes dan sisanya itu air lautan. Langit pertama kita bandingkan dengan langit kedua seperti cincin di padang pasir. Langit kedua bandingkan dengan langit ketiga seperti cincin di padang pasir. Terus kita bandingkan sampai langit ketujuh seperti cincin di padang pasir. Bandingkan dengan arasnya Allah, kursinya Allah, wasya kursius samawati wal ard, bagaikan cincin di padang pasir. Ilmu Allah luas, tidak ada batasnya. Kemudian Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Maka Bapak Ibu, kalau Allah itu sudah bersaksi, maka tidak akan mungkin ada pendapat yang bertentangan dengan persaksian Allah. Umpama ada orang mengatakan, mungkin Tuhan itu ada, cuma Allah nggak tahu, maka terbantahkan semua dengan persaksian Allahu Jalla Jalaluh. Ilmu Allah tidak ada batasnya. Seumpama ada semut warna hitam dalam goa yang gelap pada malam hari, Allah tahu hadirin yang mulia. Seluruh makhluk berkumpul jadi satu, berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda pada waktu bersamaan, maka Allah bisa mendengar semua dan memahami semuanya. Kalau kita Pak, kita ini terbatas. Umpama depan orang kita lapor 3 orang laporan sekaligus, pasti kita bilang satu-satu, kuping saya cuma 2. Ini baru Pak, baru 3 orang, bahasanya pun sama Indonesia. Lah kita ini yang ilmunya terbatas, baru tahu sedikit tentang agama sudah nyalah-nyalahkan yang lain. Oh, kamu salah, kamu bid'ah, la ilaha illallah. Ilmu Allah tidak ada batasnya. Sedangkan kita ini ilmunya terbatas,
pandangannya terbatas juga pandangan kita. Ini Pak, kita punya mata lurus, kita bisa lihat ke depan. Ditutupin aja sebentar, nggak bisa sudah kita lihat depan kita. Ada yang bisa lihat apa yang ada di belakang dia? Ada Pak, yang bisa lihat ada yang apa yang di belakang dia? Nggak ada. Semua makhluk ini terbatas. Ilmunya makhluk ini terbatas. Ilmu Allah ini tidak terbatas. Dan Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali cuma Allah saja. Seumpama ini Pak, ada kasus pencurian. Kasus pencurian. Kemudian Pak Hakim bertanya, siapa saksinya dia mencuri? Saya Pak Hakim. Saya bersaksi dia mencuri. Berapa uang yang dia curi? 2 juta Pak Hakim. 2 juta pecahannya berapa? Wah, nggak tahu Pak Hakim. Saya cuma tahu 2 juta. Jam berapa dia mencuri? Jam 2 malam Pak Hakim. Jam 2 lewat berapa? Saya nggak tahu Pak Hakim. Saya cuma tahu jam 2. Pakai baju apa dia? Baju hitam Pak Hakim. Dalamnya baju apa? Nggak tahu. Ini makhluk pengetahuannya terbatas terhadap satu perkara, sudah berani bersaksi dan persaksiannya diterima oleh hakim. Persaksiannya diterima oleh hakim. Allah bersaksi dengan ilmu Allah yang tidak ada batasnya, bahwasanya yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan para malaikat. Malaikat ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Malaikat ini Pak, malaikat ini makhluk yang suci. Malaikat ini makhluk yang jauh daripada sifat-sifat kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Manusia butuh makan, malaikat nggak butuh makan. Habis makan kenyang butuh buang hajat, malaikat nggak butuh buang hajat. Habis buang hajat ngantuk capek butuh istirahat, malaikat nggak butuh istirahat. Manusia punya nafsu, malaikat nggak punya nafsu. Malaikat itu Pak suci makhluk, imannya terus bertambah, makin hari makin bertambah. Imannya manusia ini bukan makin hari makin bertambah, naik turun, yazidu wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Kadang tambah imannya, kalau lagi imannya naik maka amalnya kencang, baca Quran, sholat tepat waktu. Kalau imannya lagi turun, sholat kadang di rumah, baca Quran kadang-kadang 1 juz, belum tentu 1 bulan 1 juz. Kalau imannya orang lemah. Ini para sahabat Pak, imannya naik turun. Umat akhir zaman bukan naik turun. Imannya umat akhir zaman masuk keluar, masuk keluar. Sabda Nabi, satakunu fitanun ka qita'il laili muslim yusbihul mu'min wa yumshil kafir wa yumshil mu'min wa yusbihul kafir hatta yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi, akan datang satu zaman yang mana seorang ini paginya dia iman, sorenya kufur. Gak sadar, mungkin kufur sebab perucapan dia, sebab akidah dia. Sorenya kufur, paginya sorenya iman, paginya kufur. Hatta yabi'u dinahu, sampai dia menjual agamanya, bi'aradin minad dunya, sedikit daripada dunia dia dapatkan sehingga dia rela jual agamanya. Ini terbukti Pak, ini terbukti. Saudara-saudara Islam kita ketika terjadi tsunami di Aceh, gempa di Jogja, musibah di mana-mana, mereka kehilangan harta benda, imannya lemah. Pada saat itu datang misionaris, Pak ini ada bantuan sedikit, 1 kerdus mie Indomie. Berapa Pak? Indomie murah. Ini Indomie Pak, ini juga ada buku-buku. Oh iya, maka dia berpikir saudara Islam saya nggak ada yang bantu saya. Datang orang misionaris, akhirnya dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit daripada dunia.
Kalau sudah begini yang salah siapa, Pak? Wah, itu salah dia, kenapa dia mau? Enggak, ini salah kita, Pak. Kenapa kita tidak buat dakwah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang ahli ilmu. Nah, di sinilah. Di sini maksud ayat ini. Maksud syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah ingin menjelaskan bagaimana kedudukan orang ahli ilmu. Maka dalam ayat ini, Pak, ahli ilmu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maka kita lihat, Allah ini ingin menjelaskan bagaimana kedudukan ahli ilmu. Ahli ilmu itu, Pak, persaksiannya sejajar dengan persaksian para malaikat. Bahkan sejajar dengan persaksian Allah Jalla Jalaluh. Wah, dia manusia, iya dia manusia biasa. Sebab dia punya ilmu. Ilmu ini pesan daripada Allah. Ilmu yang bersumber daripada Allah dan Rasulnya. Maka Allah angkat derajat dia sehingga persaksiannya sejajar dengan persaksian malaikat. Itu iblis laknatullah alaih disuruh sujud sama orang alim, Nabi Adam. Wa'allamal Adam al-asma'ul husna. Nabi Adam orang alim. Maka makhluk-makhluk lain disuruh sujud untuk Nabi Adam. Kenapa? Karena ilmunya. Nabi Adam dimuliakan karena ilmunya sehingga yang lain pun sujud sama Nabi Adam. Tapi iblis nggak mau sujud. Ini kedudukan orang ahli ilmu di sisi Allah begitu agung. Sampai-sampai persaksiannya itu sejajar dengan persaksian malaikat. Jadi seolah-olah itu, Pak, Bapak Ibu, seolah-olah itu kalau ahlu ilmi itu bilang iya, berarti malaikat bilang iya. Kalau malaikat bilang iya, berarti Allah bilang iya. Kalau kita taat sama ahlu ilmi, kita taat sama malaikat, berarti taat sama, kalau kita taat sama ulama, berarti taat sama malaikat. Kita taat sama malaikat berarti taat sama Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat sama Rasul maka dia taat sama Allah. Man atau amiri faqad ata Rasul. Wa man ata Rasul faqad ata Allah. Barang siapa taat sama amir. Maksudnya di sini diantaranya maknanya amir di sini adalah ulama. Barang siapa taat sama ulama berarti dia taat sama Rasul. Barang siapa taat sama Rasul berarti dia taat sama Allah. Berarti, Pak, barang siapa menentang para ulama berarti dia menentang Rasul. Barang siapa menentang Rasul berarti dia menentang Allah. Sejarah membuktikan 1400 tahun sejarah membuktikan bahwa bagaimana nasibnya orang-orang yang menentang para ulama yang lurus. Hancur semua, dihancurkan oleh Allah. Orang yang nentang Rasul dihancurkan oleh Allah. Orang yang nentang ulama juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kedudukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa tilkal amsalu, dan perumpamaan-perumpamaan yang telah Allah buat di dalam Al-Qur'an, nadribuha, Allah menjadikan perumpamaan tersebut linnasi, untuk manusia, wa ma yaqiluha, akan tetapi tidak bisa orang itu memahami perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran illal alimun, kecuali orang-orang alim. Jadi yang bisa memahami Quran, hadis cuma orang alim, Pak. Maka tidak layak orang itu menafsiri Quran kalau dia ini tidak hafid Quran. Jadi minimal syarat orang itu menafsiri Al-Quran minimal hafid Quran.
Kenapa? Karena Al-Quran itu berkaitan satu sama lain. Ayat yang lain dan ayat lain itu berkaitan. Maka kalau dia nggak hafal, Pak, dia berpegangan dengan satu ayat, tidak mengetahui ayat yang lain, sehingga saling menyalahkan. Jangan modal terjemah Departemen Agama sudah berani menafsiri Quran. La ilaha illallah. Inilah negara kita. Tidak ada standarisasi untuk ini. Tapi kalau untuk perkara dunia, ada standarisasinya. Syarat orang jadi dokter harus ini, harus ini. Syarat orang jadi anggota dewan harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi untuk urusan agama tidak ada standarisasi. Termasuk banyaknya aliran sesat di negara kita ini karena banyak orang menafsiri Quran tapi dia nih nggak hafid Quran. Bahkan tidak layak orang itu menafsiri Al-Quran kalau dia tidak memiliki pemahaman yang dalam mengenai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Nabi itu tafsir pertama Al-Quran. Bahkan tidak layak orang itu menafsiri Al-Quran kalau dia ini tidak memiliki pemahaman yang dalam mengenai kehidupan para sahabat. Karena para sahabat inilah mereka yang menerima Al-Quran. Bahkan tidak layak seorang ini menafsiri Al-Quran kalau dia ini tidak mengikuti pendapat-pendapat ulama yang ahli Quran. Jadi kalau kita ini tidak bisa, kita ikut ulama yang ahli Quran di bidang Quran, mengikuti Imam Suyuti, tafsir Imam Suyuti, bukan menafsirkan sendiri, tapi mengikuti ulama-ulama, tafsirnya ulama-ulama yang ahlinya. Dengan begitu hadirin yang mulia, kita akan mendapatkan pemahaman yang benar dalam apa yang dimaksud daripada ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang hadis. Tadi dua hadis, dua ayat Quran yang berkaitan dengan ilmu. Sekarang hadis. An Muawiyah, diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada, tidak boleh hasad, illa fisnataini, kecuali dua perkara. Jadi hasad itu, Pak, pada aslinya hukumnya tidak boleh. Hasad itu bagaimana? Menginginkan satu nikmat yang dimiliki oleh orang lain, menginginkan satu nikmat yang dimiliki oleh orang lain, kemudian bagaimana nikmat tersebut ada pada diri kita dan nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang. Saya ulangin, menginginkan satu nikmat yang ada pada orang lain, bagaimana nikmat tersebut ada pada diri kita dan nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang. Contoh, mana saya kenalin, Pak Khudri. Contoh, beliau ini rumahnya megah, mobilnya 10, katakan 10, istrinya 4, satu nikmat misalnya. Kemudian saya menginginkan nikmat tersebut dengan harapan nikmat yang ada pada beliau ini hilang. Mobilnya habis, rumahnya habis, istrinya habis. Ini nggak boleh seperti ini, Pak. Ini nggak boleh. Kemudian ada namanya ghibthah. Ghibthah itu menginginkan satu nikmat yang ada pada orang lain tanpa berharap nikmat yang ada pada orang tersebut hilang. Beliau punya rumah megah, punya mobil banyak. Saya ingin seperti itu. Maka hukumnya adalah kalau untuk urusan dunia ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Adapun untuk urusan agama, wah dianjurkan. Contohnya beliau punya
anak 4 hafid Quran semua. Hah? Bintar baca kitab gundul, Arab gundul semua. Bukan Arab harokat Pak, Arab botak, Arab nggak ada harokatnya, Arab gundul. Maka saya ingin seperti itu, dengan harapan saya ingin punya nikmat, punya anak hafid Quran semua, tapi dengan harapan nikmat yang ada beliau itu tidak hilang. Maka ini dianjurkan sekali. Maka la hasada, tidak boleh hasad kecuali 2 perkara. Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki ataupun perempuan, atahullah, yang Allah memberikan kepada dia malan, harta, fasallatahu, kemudian Allah menguasakan atas dia, ala halakatihi, untuk dia menghabiskan hartanya, fil haqqi, dalam kebenaran. Jadi seorang yang Allah kasih harta, ya, seorang yang Allah kasih harta kemudian dia habiskan hartanya di jalan Allah, dia habiskan hartanya untuk kebaikan. Jadi kalau orang itu bisa mengumpulkan harta banyak, itu bukan suatu kemuliaan Pak. Orang bisa mengumpulkan harta yang banyak, itu bukan satu kemuliaan. Suatu kemuliaan apabila dia bisa menghabiskan hartanya untuk kebaikan. Dia habiskan hartanya di jalan Allah. Sebagaimana para sahabat. Sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau satu peperangan. Dalam satu peperangan beliau infak 2000 unta. Kalau satu untanya 50 kali 2000 berapa Pak? Satu unta 50 juta. Kali 10 berapa? 500 juta. Kali 100 5.000 juta. Kali 1000, kali 2000 berapa uang itu Pak? 50 juta kali 2000. Kemudian dalam peperangan yang lain 2000 unta lagi. Jadi 4000 unta. 50 juta kali 4000 unta. Banyak sekali itu Pak. Maka setelah Sayyidina Utsman infak seperti ini, Rasulullah bersabda, ma fa'ala Utsman ba'da hada la yadurruhu. Apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Utsman setelah ini tidak akan membahayakan dia. Maksudnya adalah pasti masuk surga ini Sayyidina Utsman. Sebab apa? Sebab infak di jalan Allah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah mengatakan infaklah kalian untuk peperangan, maka Sayyidina Umar infak 1/3 hartanya diinfakkan jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar infak juga di jalan Allah. Tetapi ajibnya ini Pak, Nabi tidak bertanya, wahai Umar berapa yang kamu infakkan, wahai Abu Bakar berapa yang kamu infakkan. Tidak, Nabi tidak bertanya seperti ini. Tapi Nabi bertanya, wahai Umar berapa yang kamu tinggalkan, wahai Abu Bakar berapa yang kamu tinggalkan. Maka Sayyidina Umar menjawab, ya Rasulullah, saya infakkan 1/3 harta saya sisakan 1/3 harta juga. Abu Bakar, berapa yang kamu tinggalkan untuk rumah? Ya Rasulullah, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini Pak, semuanya harta Abu Bakar habis di jalan Allah. Maka mulai kejadian ini, sahabat Umar mengatakan, sampai kapanpun saya tidak pernah bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah bersabda, idza wuzina imanu Abu Bakrin wa imanu ghairihi la roja'a bihi. Apabila imannya Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan imannya selain Abu Bakar sampai hari kiamat, maka tidak ada yang bisa mengalahkan imannya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar khalifah pertama. Ketika seorang berkata, wahai Abu Bakar, itu Rasulullah temanmu itu, dia mengatakan Isra Mi'raj cuma 1 malam. Nggak mungkin, jauh. Kok bisa ditempuh cuma 1 malam? Nggak ada pesawat zaman dulu, nggak ada. Semua orang mengadu ke Abu Bakar. Abu Bakar, temanmu itu pembohong.
Isra Mi'raj 1 malam, tidak ada pesawat, nggak mungkin, kata orang-orang munafik, kata orang-orang Quraisy. Maka apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang berkata Rasulullah, saya percaya. Tidak ada basa-basi. Bahkan Rasulullah sabdakan, tidak ada orang yang saya ajak masuk Islam pasti ada keraguan dalam hati dia kecuali Sayyidina Abu Bakar. Ketika diajak masuk Islam tanpa basa-basi, tanpa bertele-tele, beliau menyatakan saya siap masuk Islam. Ini Sayyidina Abu Bakar ini, Pak. Bangga kita punya umat Islam, ada orang pahlawan seperti ini. Bangga kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, warajulun, dan seorang laki-laki, atahullah, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia al-hikmata, ilmu. Seorang yang dikasih ilmu, fahuwa yakdi, kemudian dia memutuskan biha, dengan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Maksudnya seorang hamba Allah yang Allah beri dia nikmat ilmu, kemudian dia memutuskan satu perkara, berpendapat sesuai dengan ilmunya, dan dia mengajarkannya. Yang halal bilang halal, yang haram katakan haram, yang boleh katakan boleh, yang tidak katakan tidak. Sesuai dia putuskan dengan ilmunya. Jangan berubah-ubah, tahun ini boleh, tahun depan nggak boleh. Tahun ini boleh mengucapkan tahun baru, tahun depan nggak boleh. Orangnya sama, berubah-ubah fatwanya. Maka orang yang pantas kita iri adalah seorang yang Allah kasih dia ilmu, kemudian dia memutuskan satu perkara sesuai dengan ilmu dia. Inilah yang pantas kita hasad kepada dia. Kita ingin seperti itu. Sekarang banyak orang itu memutuskan satu perkara tidak sesuai dengan ilmunya. Dia putuskan satu perkara sesuai nafsunya. Jadi nafsunya mengalahkan daripada ilmunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tandanya ilmu itu warisan para nabi, para rasul, itu ada tandanya, Pak. Tanda ilmu ini warisannya para nabi, para rasul, itu ada tandanya. Sebagaimana motor, ada motor buatan Jepang. Tandanya apa? Di starter nyala langsung gas, lancar. Tapi kalau di starter ketek macet, tidak mau jalan. Berarti ini KW, nggak original, bukan buatan Jepang. Nah, orang itu kalau ilmunya warisan para nabi, para rasul, ada tandanya. Apa tandanya? Yang pertama, takwa. Tanda dia ini punya ilmu warisan nabi, warisan rasul, tandanya yang pertama dia ini takwa. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, takut dia pada Allah. Kalau orang punya ilmu nggak takut sama Allah, berarti ilmu yang dia punya bukan ilmu warisan nabi, bukan ilmu warisan rasul. Tanda pertama dia ini takut pada Allah, takwa. Kemudian tanda yang kedua adalah nggak terkesan dengan ahli dunia. Makanya para sahabat itu ketika melihat ahli dunia, mereka mengatakan wailakum thawabullahi khair, celaka kalian. Ketika mereka melihat Fir'aun, melihat orang ahli dunia, melihat Qarun, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khair, pahala Allah, ganjaran dari Allah itu lebih besar. Dunia tuh kecil aja, Pak. Dunia tuh kecil, tidaklah lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk dunia. Maka kata Allah, kalau umpama dunia ini lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir nggak saya kasih dunia. Kita lihat orang-orang kafir banyak hartanya, kaya-kaya, nggak usah heran. Karena dunia ini tidak berharga di sisi Allah, tidaklah lebih berharga dibandingkan sebelah sayap nyamuk. Kecil dunia ini.
Tapi yang kecil seperti ini Nabi sudah sabdakan, Allah sudah katakan dunia ini mataul gurur. Dunia ini nggak berharga, tidak melebihi 11 sayap nyamuk. Tapi Pak, sudah dikasih tahu sama Nabi, sudah dikasih tahu sama Rasul, dikasih tahu oleh ulama-ulama kita, tapi terus kita kejar. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi pikirannya dunia. Bagaimana hari ini pendapatannya 300.000, besok bagaimana pendapatannya 400. Sudah dapat 400, bagaimana pendapatannya besok 500. Sudah punya mobil 1, punya pikir lagi bagaimana besok dapat mobil 2. Sudah punya rumah 1, pikir lagi bagaimana besok punya rumah 2. Sudah punya istri 1, pikir lagi bagaimana besok punya istri 2. La ilaha illallah. Itu yang dipikir terus. Dunia, dunia, dunia. Sudah kecil masih dikejar juga. Ibaratkan itu Pak, kita kejar bayangan. Bayangan di depan kita kejar, dapat nggak Pak? Makin kencang kita lari, makin kencang juga dia. Nggak bisa kita dapat. Tapi kalau kita tinggalkan ini bayangan kita ngejar kita. Kalau dunia kita tinggalkan, kita ambil agama, maka dunia akan datang. Insya Allah hadirin yang mulia. Kemudian dalam hadis lain, ini sampai jam berapa Pak? Jam ini 7:30 sampai jam 7 menit 3. Oh, hadisnya masih panjang, setengah aja, nggak apa-apa. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Abi Darda, sahabat Abi Darda, beliau meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, man salaka, barang siapa berjalan torikon dalam satu jalan, yaltamisu dia mencari fihi di dalam jalan tersebut ilman ilmu, sahalallahu lahu torikon ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Barang siapa dia berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau orang cari ilmu itu pasti Pak jalannya menuju surga. Kok ada kita punya anak, dia kita pondokkan cari ilmu kok makin nakal, berarti ini ada salah dalam niat dia. Pokoknya kalau orang cari ilmu pasti jadi orang baik. Kok kita punya saudara di pondokan pesantren, anak di pondokan pesantren makin nakal, berarti ada yang salah dalam niat dia. Mungkin dia niatnya cari ijazah, mungkin niatnya cari ketenaran, cari kemasyhuran, tidak ikhlas, makanya makin hari makin beling, makin nakal. Kalau orang cari ilmu pasti dia ini jadi orang baik. Sudah sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa berjalan di jalan mencari ilmu, sahalallah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sabda Nabi. Wa innal malaika, dan para malaikat, makhluk yang suci, wali-wali Allah, la tadau, mereka membentangkan ajnihataha, sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu. Di para malaikat, makhluk yang suci, wali-wali Allah tidak pernah maksiat, mereka bentangkan sayap mereka untuk pencari ilmu. Ini kalau malaikat saja Pak, makhluk yang suci, mereka begitu memuliakan para pencari ilmu, bagaimana dengan kita makhluk berdosa harus lebih-lebih lagi memuliakan para pencari ilmu. Ini para pencari ilmu, santri, bagaimana orang sudah selesai, sudah alim, harus lebih lagi memuliakan dia. Guru saya mengatakan, kalau anak kamu ingin jadi ulama, maka muliakan ulama. Tidak akan pernah keturunan kamu jadi ulama kalau kamu tidak memuliakan para ulama. Jadi ulama-ulama kita jangan kita tentang, kita muliakan. Insya Allah hadirin yang mulia. Sudah Pak, apa masih panjang? Sudah. Ini hadisnya belum selesai, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kepahaman sehingga
kita dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Intinya pengajian hari ini adalah begitu agungnya, besarnya pahala yang Allah berikan kepada para pencari ilmu, dan begitu tingginya kedudukan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini, pengajian kali ini menambah semangat kita lagi untuk terus mencari ilmu di pengajian-pengajian. Insyaallah hadirin mulia. Dan menambah kita lagi untuk lebih memuliakan daripada ulama-ulama kita. Insyaallah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.